Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 皆さん、こんにちは。お久しぶりです。そして久しぶりに日本語をこのチャンネルで話します。Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Dengan cahaya petunjuk itu, hati dan pikiran manusia akan terbuka untuk menerima kebenaran. Seringkali, bimbingan dari Allah Ta'ala itu akan mengubah jalan hidup seorang insan sehingga dirinya memeluk Islam. Hal itulah yang dialami Kaiji Kadirwada. Aktivis komunitas muslim di Jepang itu sebelumnya tidak pernah menyangka akan memeluk Islam. Sebab, lelaki yang kini berusia 27 tahun itu sejak kecil tinggal di lingkungan yang tidak terlalu memedulikan iman atau sekuler. Kaiji menjalani masa kanak-kanak dan remaja di kota tempat kelahirannya. Ia berhasil menyelesaikan studi SMA dengan baik. Sesudah itu, ia meneruskan belajar ke perguruan tinggi. Selama di kampus, Kaiji tidak hanya aktif di kelas, tetapi juga berbagai aktivitas kemahasiswaan. Ia kemudian mengikuti seleksi pertukaran mahasiswa keluar Jepang. Pada saat pengumuman, namanya tercantum sebagai salah satu peserta yang terpilih. Ia akan dikirim ke Brunei Darussalam. Sebelum berangkat, Kaiji berusaha menambah pengetahuannya tentang negara Asia Tenggara itu. Kerajaan di Kalimantan Utara tersebut memiliki populasi muslimin yang dominan. Tidak seperti Jepang, yang di dalamnya umat Islam tinggal sebagai minoritas. Pada tahun 2015, Kaiji pun diberangkatkan ke Bandar Seri Begawan. Setibanya di bandar udara setempat, beberapa orang menyambutnya. Mereka adalah pasangan suami istri yang akan menjadi orang tua angkatnya selama di negara tersebut. Menurutnya, masyarakat Brunei sangatlah ramah dan baik. Di universitas tempatnya belajar, Kaiji tidak pernah merasa kesepian atau terisolasi. Ia pun berteman dengan banyak mahasiswa setempat. Satu hal yang membuatnya sangat terkesan ialah pola hidup mereka. Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kesehariannya. Kaiji saat itu baru menyadari, agama tersebut memiliki ritual doa minimal 5 kali dalam sehari. Tanda masuknya waktu ibadah itu ditandai dengan kumandang suara yang dinamakan azan. Fenomena salat ini kemudian ditanyakannya kepada beberapa kawan. Di Brunei, saya baru paham dan mengenal tentang ajaran Islam. Teman-teman saya di sana selalu antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tentang Islam. Kami mengobrol biasa saja. Saat itu, belum ada ketertarikan dari saya pribadi untuk memeluk Islam, tuturnya. Walaupun tinggal di tengah masyarakat Muslim, ajaran Islam belum begitu mempengaruhi Kaiji pada waktu itu. Ia masih suka menghabiskan waktu dengan pergi ke bar untuk menenggak minuman keras dan sebagainya. Walaupun untuk itu, dirinya harus jalan-jalan hingga ke Singapura. Kebiasaan itu memang sudah sering dilakukannya sejak masih di Jepang. Begitu lulus dari kampusnya di Brunei, Kaiji merencanakan liburan. Di negeri Singa, ia bersenang-senang dengan beberapa temannya untuk merayakan kesuksesan. Sesudah itu, dirinya kembali ke negara asalnya untuk mencari pekerjaan. Kaiji melalui hari-harinya dengan biasa, pagi hari, bersiap ke kantor. Setelah berjam-jam di sana, pulang ke rumah untuk beristirahat. Namun, pada akhirnya dirinya merasa hampa. Terasa ada kekosongan dalam hatinya yang perlu diisi. Ketika ada waktu luang, Kaiji mulai merenungi kehidupannya sejauh ini. Satu pertanyaan eksistensial tak lepas dari pikirannya. Sebenarnya, apa tujuan dirinya hidup? Manusia hidup untuk apa? Saya mulai khawatir. Muncul pertanyaan-pertanyaan dalam hati. Apa sebenarnya tujuan saya hidup? Katanya. Kaiji merasa, kewajibannya sebagai manusia dewasa telah ditunaikan. Ia telah melalui tahapan-tahapan kehidupan. Jenjang-jenjang pendidikan telah dilaluinya sejak sekolah dasar hingga lulus kuliah. Bahkan, ia kini telah bisa hidup mandiri. Penghasilannya dari bekerja sangat mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, tetap saja muncul kegelisahan tentang makna esensial kehidupan. Kaiji lalu teringat perkataan yang disampaikan seorang kawannya di Brunei. Temannya yang muslim itu pernah berkata, Al-Quran memiliki jawaban atas apapun pertanyaan dalam hidup. Kaiji pun berusaha mendapatkan mushaf kitab suci agama Islam itu. Karena belum bisa berbahasa Arab, dirinya mencari terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jepang.
Mushaf yang diperolehnya juga dilengkapi dengan panduan tentang dasar-dasar ajaran Islam. Saat melihat indeks, ia terkejut karena membaca keterangan tentang tujuan hidup manusia, berkaitan dengan Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ia pun segera mencari terjemahan ayat tersebut, yakni, "Aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku." Menurut Kaiji, hati dan pikirannya terasa tenteram sesudah membaca teks tersebut. Semua jawaban yang saya inginkan ada dalam Al-Quran, kemudian saya mulai mempraktikkan apa yang saya pelajari dalam Al-Quran meski belum bersyahadat, ujar dia. Mulai saat itu, Kaiji terpanggil untuk mempelajari Islam, dimulai dari menghatamkan terjemahan Al-Quran, meskipun tidak selalu dari awal hingga akhir. Ia membacanya dengan penuh antusias. Seringkali, ia mulai dengan membuka indeks dan menemukan tema-tema yang menarik perhatiannya, seperti kisah tentang Nabi Adam sebagai manusia pertama atau para rasul. Tidak cukup dengan itu, Kaiji pun merasa perlu untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang Islam. Memang, Jepang bukanlah Brunei, yang di dalamnya sangat mudah menemukan kaum muslimin. Namun, ia pantang menyerah. Berdasarkan pengalamannya selama merantau di Brunei, Kaiji mengetahui bahwa para lelaki muslim akan berdatangan ke masjid setiap Jumat siang. Mereka hendak melakukan salat yang diselingi ceramah selama beberapa menit. Maka, setiap hari Jumat dirinya rutin mendatangi Masjid Tokyo Chami di ibu kota, tujuannya untuk menyaksikan langsung suasana salat Jumat setempat. Syukur-syukur bila ada diskusi pada sore harinya untuk umum, termasuk warga non-muslim yang ingin mengenal Islam lebih dekat. 1 tahun lamanya, Kaiji mempelajari dasar-dasar Islam. Dari yang awalnya tertarik untuk sekedar mengenal agama ini, akhirnya pria Jepang itu ingin menjadi muslim. Keinginan itu tak seketika terwujud, sebab ia belum menemukan saat-saat yang tepat. Allah memberikan kemudahan untuknya. Siapa sangka, ternyata atasan di kantor tempatnya bekerja adalah orang Islam. Bosnya itu kemudian mengajaknya untuk bertemu dengan seorang imam Masjid Tokyo Chami. Hari itu, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2017, sang imam menanyakan kepadanya, "Apakah sudah siap berislam?" Kaiji untuk sesaat tak bisa berkata-kata. Ulama tersebut kemudian memintanya berpikir masak-masak. Kaiji pun terdiam. Ia pun berandai-andai, jika bukan pada hari itu, kesempatan untuk bersyahadat mungkin saja akan hilang. Bahkan, siapa tahu usia hidupnya di dunia akan terhenti esok atau lusa. Ia kembali memasuki masjid. Kali ini, raut wajahnya menyiratkan rasa percaya diri. Tekadnya sudah bulat untuk memeluk Islam. Maka imam Masjid Tokyo Chami membimbingnya untuk bersyahadat dengan disaksikan sejumlah jamaah. Sesudah prosesi itu, Kaiji memilih nama barunya, Qadir. Sang imam memberitahu bahwa Qadir berasal dari salah satu Asmaul Husna, Al-Qadir. Artinya, Allah Maha Berkehendak. Dengan nama Qadir itu, Kaiji ingin selalu ingat bahwa dengan kehendak Allah lah dirinya dimudahkan untuk mendapatkan hidayah. Setelah memeluk Islam, perubahan dalam dirinya kian terasa. Kaiji mulai menjadi pribadi yang lebih sabar, tenang dan tawaduk. Sikap itu tetap ditunjukkannya, termasuk ketika dilanda ujian hidup. Mula-mula, kedua orang tuanya menunjukkan kegusaran begitu mengetahui bahwa putranya kini telah menjadi Muslim. Mereka masih saja menyangka, Islam adalah agama yang mendukung kekerasan. Saya membutuhkan waktu untuk menunjukkan kepada mereka, seperti apa Islam yang sebenarnya. Ini adalah tugas atau misi saya untuk membuat mereka tahu dan paham tentang Islam, ujar Kaiji. Ia pun selalu berdoa kepada Allah agar hati kedua orang tuanya terbuka. Lambat laun, sikap ibunya mulai melunak. Sang ibu tidak hanya menghormati keputusannya berislam, bahkan, perempuan yang amat dikasihinya itu sering menunjukkan perhatian yang besar, semisal mengirimkan makanan halal untuknya. Saat ini, Kaiji adalah seorang suami yang bahagia. Ia merasa bersyukur karena Allah telah mempertemukannya dengan seorang perempuan asal Bandung, Jawa Barat, yang kini menjadi istrinya. Ia mengaku selalu senang tatkala berkunjung dan menjalani rutinitas di Indonesia.
Bahkan, beberapa Ramadan dijalaninya di negara ini. Betapa sukacita merasakan hari-hari dalam bulan suci di tengah masyarakat Muslim. Tidak seperti di Jepang, di Indonesia waktu kerja selesai lebih cepat pada bulan Ramadan. Saya pun bisa bersiap buka puasa dan salat maghrib berjamaah. Tentunya, nuansa tarawih, sahur, dan ibadah-ibadah khas bulan puasa di Indonesia sangat terasa, ujarnya. いいかなと思います。ということで、本日の動画はこれまで